Guys, Pilpres 2024 ini telah berlangsung dengan aman dan sukses besar. Salah satu pilpres terbesar dan terbaik di dunia. Roda demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai amanat Pancasila dan Konstitusi Fide Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Karena para penyelenggara pemilu bukanlah malaikat, maka jika ada kekeliruan kecil di sana-sini, itu wajar. Kekeliruan kecil seuprit-uprit tersebut tentu tidak ngaruh terhadap hasil akhir Pilpres ini. Jadi, Pilpres kali ini sukses besar. Good job. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang tuduhan sebagian orang tentang kecurangan dalam Pilpres 2024. Guys, pemilu tahun 2024 di Indonesia merupakan salah satu pemilu serentak yang terbaik dan terbesar di dunia. Antusiasme rakyat sangat tinggi. Benar-benar merupakan pesta demokrasi, pesta rakyat. Kita lihat bagaimana sejak pagi rakyat berduyun-duyun datang ke bilik-bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Kita lihat juga bagaimana antusiasme rakyat menunggu debat-debat para capres atau cawapres dan nonton bareng di mana-mana. Semuanya dilakukan oleh rakyat dengan gairah yang luar biasa. Bagaimana gegap gempita rakyat mengikuti kampanye-kampanye akbar di stadion-stadion besar. Kita patut acung jempol. Belum pernah terjadi antusiasme rakyat semeriah ini pada pemilu sebelumnya di Indonesia. Guys, kita hargai juga para penyelenggara pemilu yang jumlahnya jutaan orang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bekerja mati-matian tanpa kenal lelah, sampai ada yang harus merenggang nyawa dalam bertugas. Saudara-saudara, ada yang bersusah payah di antara para penyelenggara pemilu harus terkatung-katung di lautan dalam perahu sederhana untuk mengangkut bahan-bahan pemilu ke pulau-pulau terluar Indonesia. Mereka melaksanakan panggilan konstitusi tanpa kenal lelah, luar biasa. Saudara-saudara, Pilpres dan pemilu adalah amanat konstitusi Fide Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kepada Pancasila. Rakyat dengan sukacita sudah memberikan suara dalam bilik-bilik suara. Perhitungan suara quick count sudah dilakukan. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil-hasil survei sebelumnya. Pilpres sudah usai. Pemenangnya sudah diketahui, yaitu Prabowo sebagai presiden, Gibran sebagai wakilnya. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang di bawah pimpinannya sekarang pelaksanaan pemilu sukses besar. Maka, kalaupun yang menang berbeda dengan pilihan Anda, keputusan rakyat melalui bilik suara tersebut harus dihargai, harus dijunjung tinggi. Saatnya kita sekarang bersatu kembali, sambil menatap masa depan Indonesia menuju Indonesia maju. Saudara-saudara, tentang hasil perhitungan suara cepat, apa kita harus percaya? Tentu saja kita harus percaya, karena dilakukan dengan cara dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya ilmu statistik dibantu oleh teknologi canggih. Hasilnya sudah pasti akurat, dengan kemungkinan error sangat-sangat kecil. Jika ada di antara kita yang masih tidak percaya kepada metode ilmiah
tentang hitungan cepat ini, itu sangat naif. Hari gini masih tidak percaya pada ilmu dan teknologi. Come on. Sama juga seperti kita tidak percaya pada ilmu fisika, bahwa jika batu dilempar ke air, maka batunya akan tenggelam. Apa enggak percaya itu? Saudara-saudara, apakah ada kecurangan dalam pemilu 2024 ini? Tidak mungkin ada kecurangan. Sebab sejak di TPS sudah ada saksi, wakil dari capres dan partai. Ada pengawas di sana. Ada juga masyarakat banyak yang menyaksikannya. Semua dilakukan secara transparan. Demikian juga dalam rekapitulasi suara. Semuanya serba transparan. Jika ada kecurangan, akan langsung ketahuan. Lalu, kecurangannya di mana? Saya yakin, jika masih ada yang mengatakan ada kecurangan dalam pemilu kali ini, mungkin orang tersebut hanya kurang piknik saja. Ya, kurang piknik saja. Saya ulangi, kurang piknik saja. Saudara-saudara, tentu saja kekeliruan kecil di sana sini sangat mungkin terjadi. Karena para pelaksana pemilu tersebut adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat yang nihil salah. Tetapi kesalahan-kesalahan kecil seuprit-uprit tersebut tentu tidak berpengaruh kepada hasil pemilu dan jauh dari unsur kesengajaan. Kekeliruan kecil seuprit-uprit tersebut tidaklah substansial dan sangat jauh dari unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Kalaupun ada kesalahan seuprit-uprit tersebut, ya tinggal diperbaiki saja. Itu saja kok repot. Kok diheboh-hebohkan, tidak karuan seperti itu. Please deh. Namun demikian, jika dianggap ada kekeliruan seperti itu, hukum juga sudah menyediakan mekanismenya. Silakan tempuh. Silakan. Yaitu mengajukan keberatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya tetap menganjurkan agar tidak usahlah hal tersebut dilakukan, karena hanya akan menghabiskan energi bangsa ini. Kalau jagoan kita kalah dalam pilpres misalnya, sebaiknya dengan lapang dada terimalah kekalahan tersebut. Dalam setiap pilpres, tentu ada yang menang, ada yang kalah. Mari kita biasakan dan belajar menerima dan mengakui kekalahan kita di depan kesaksian rakyat banyak ini. Lagi pula, untuk membuktikan kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diharuskan oleh undang-undang bukan perkara gampang. Dan mustahil dilakukan dalam pemilu kali ini. Karena memang dalam pemilu kali ini tidak ada kecurangan yang substansial. Ya, tidak ada kecurangan yang substansial. Yang sangat jauhlah dari unsur-unsur seperti itu. Bayangkan, untuk unsur masif saja sudah jauh panggang dari api. Belum lagi untuk unsur terstruktur dan sistematis. Masif berarti terjadi di banyak TPS. Minimal mayoritas, lebih dari setengah TPS. Lebih dari setengah jumlah TPS di seluruh Indonesia yang merata. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi di Pilpres kali ini. Jadi, karena kita bicara hukum adalah bicara bukti, coba tunjuk bukti itu semua. Dan bukti-bukti itu harus bernilai dan relevan secara hukum. Dan bukti tersebut harus pula berpengaruh. Artinya, mempunyai hubungan sebab akibat terhadap berkurangnya atau bertambahnya suara terhadap paslon tertentu. Sehingga dapat memindahkan kemenangan dari paslon yang satu ke paslon yang lain. Cukup berat saudara-saudara untuk membuktikan secara hukum
adanya untuk unsur terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, yang sangat mustahil terjadi dalam pemilu kali ini. Saya ulangi, sangat mustahil terjadi dalam pemilu kali ini. Karena itu, baiknya lupakan sajalah. Saudara-saudara, juga kepada para paslon, presiden dan wakil presiden yang kalah, harapan saya, terima sajalah kekalahan ini secara gentleman. Dan segera ucapkan selamat kepada paslon yang memenangkan pertandingan ini. Meskipun baru perhitungan cepat, sehingga para pengikutnya tidak bertindak liar kemana-mana. Agar rakyat akan mengingat Anda sebagai cawapres yang gentleman dan berjiwa negarawan. Mari bersatu kembali. Dan kalau mau, para paslon yang kalah dapat mencoba lagi keberuntungan ini di Pilpres yang akan datang 5 tahun lagi. Siapa tahu Anda akan menang nanti. Ya, siapa tahu. Yang jelas, rakyat sudah dengan sangat bersemangat memberikan suaranya dalam bilik-bilik suara. Mari kita hormati suara rakyat tersebut. Tidak usahlah kita neko-neko lagi. Karena suara rakyat dalam bilik suara adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Oke guys, sampai di sini dulu diskusi kita kali ini. Jika saudara-saudara ingin mendalami lagi masalah demokrasi ini, dapat membaca buku saya yang berjudul Konsep Negara Demokrasi. Ini dia bukunya. Tersedia di toko-toko buku. Terima kasih. Sampai kita ketemu di video-video yang akan datang. Dan saya, Munir Fuadi, undur diri. Wassalamualaikum.